Ada satu kalimat pendek yang jika engkau ucapkan dengan hati yang tulus, bisa membuka pintu rizki dari segala arah yang tidak bisa kita sangka-sangka. Kalimat ini warisan dari para ulama terdahulu yang diyakini bisa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Tapi anehnya, banyak orang tidak tahu kalimat ini, atau bahkan tahu tapi jarang mengucapkannya. Di video ini saya akan membahas kalimat itu, mengapa begitu dahsyat dan bagaimana cara mengamalkannya, agar Anda bisa merasakan sendiri keajaibannya. Oleh karena itu, simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga hidup kita selalu dipenuhi cahaya iman, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rizki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberikan jalan kemudahan untuk melunaskannya. Bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda sedang menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi, atau mungkin kesulitan dalam melunasi hutang, dan menginginkan kelancaran dalam usaha atau pekerjaan? Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ada sebuah amalan istimewa yang dapat diamalkan, yaitu membaca surah Al-Fatihah dengan cara tertentu. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Ketika kita membacanya dengan tulus, itu merupakan percakapan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa surah Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama adalah hak Allah yang berisi pujian kepadanya. 3 ayat berikutnya adalah hak hamba yang berisi permohonan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir terkandung kunci utama dalam berdoa.
Saat kita membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Sahabatku, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajabah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hambanya. Jika seorang hamba membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Dan kisahnya benar-benar terjadi dan menginspirasi banyak orang. Seorang ibu yang tinggal di kota kecil, ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas. Suatu hari suaminya mengalami kecelakaan kerja hingga tidak bisa mencari nafkah selama berbulan-bulan. Dalam kondisi serba kekurangan, tagihan mulai menumpuk, hutang menjerat, kebutuhan anak-anak tak bisa ditunda. Bahkan untuk membeli beras saja ia harus meminjam dari tetangga. Dalam keputusasaan, dia teringat sebuah ceramah yang pernah ia dengar di radio tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ia tidak memiliki banyak ilmu agama, tetapi ia punya hati yakin kepada Allah. Malam itu, setelah anak-anaknya tertidur dan rumah dalam keadaan sunyi, ia mengambil wudhu, menggelar sajadah dan sholat tahajud 2 rakaat. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu berdoa dengan bahasa yang ia pahami. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Aku hanya tahu membaca Al-Fatihah. Jika ini bisa menjadi jalan keluar, maka aku mohon bukakanlah jalan. Ia ulangi bacaan dan doanya hingga mencapai 49 kali. Ia lakukan itu setiap malam tanpa henti selama lebih dari 2 minggu. Subhanallah, di minggu ketiga, salah satu temannya yang sudah lama tidak menghubungi tiba-tiba datang berkunjung. Tanpa banyak tanya, temannya itu memberikan sejumlah uang dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi hati ini merasa harus membantumu." Beberapa hari kemudian, suaminya mendapat telepon dari seorang kontraktor yang menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji lebih layak. Ibu itu menangis dalam sujudnya. Ia tidak menyangka dari bacaan yang begitu pendek dan sederhana, Allah membuka pintu-pintu rizki dengan cara yang tidak masuk akal. Sahabatku, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah bukti bahwa siapapun kita, selama punya keyakinan dan ketulusan, maka pertolongan Allah pasti datang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut membahas tata cara mengamalkan amalan ini,
saya mengajak sahabatku sekalian untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Selain itu, silakan tulis di kolom komentar juga hajat yang sedang diinginkan, agar kita semua bisa mengaminkannya bersama-sama. Saya juga menyarankan agar sahabatku menyiapkan pena dan kertas, sehingga dapat mencatat langkah-langkah amalan ini dengan baik, agar lebih mudah untuk diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Baiklah sahabatku, agar mendapatkan manfaat yang lebih besar, berikut langkah-langkah pengamalannya. Amalkan surah Al-Fatihah ini setiap selesai sholat fardu. Pertama, bacalah sebanyak 7 kali. Pahami dan resapi maknanya. Bacalah dengan penuh penghayatan, seolah sedang berdialog langsung dengan Allah. Kedua, ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak dan ulangi sebanyak 11 kali dengan sepenuh hati. Lalu panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda. Jika memiliki hutang yang sulit dilunasi, bacalah doa berikut. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, berilah hamba jalan untuk melunasi hutang-hutangku, dan limpahkanlah rizki yang halal dan berkah kepadaku. Jika menginginkan kemudahan dalam pekerjaan, bacalah doa berikut. Ya Allah, berilah hamba kemudahan di dalam urusan pekerjaan hamba. Lapangkanlah rizki hamba dan jauhkanlah dari yang haram. Berdoalah dengan bahasa yang kita pahami, dengan khusyuk dan hati yang tulus. Dan terakhir, lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika memiliki hajat mendesak, misalkan hutang yang harus segera dilunasi, atau butuh uang untuk keperluan mendesak lainnya, bacalah surah Al-Fatihah pada waktu sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Bacalah sebanyak 7 kali dan sambung dengan doa sesuai apa yang Anda inginkan. Lalu ulangi lagi 7 kali dan berdoa lagi hingga mencapai 49 kali. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar amalan ini benar-benar membawa manfaat. Pertama, dengan niat yang tulus. Bacalah dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Kemudian, dengan keyakinan yang kuat, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa dengan cara terbaik. Terakhir, istiqomahlah dalam beribadah. Jangan hanya mengamalkan ketika ada kebutuhan, tetapi jadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sahabatku, jangan lelah berdoa. Jangan ragu untuk berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berdoa dengan keyakinan. Amalkan surah Al-Fatihah ini dengan penuh cinta, karena ia adalah percakapan suci antara kita dengan Sang Pencipta. Insya Allah, rizki akan dimudahkan, urusan dilapangkan, dan hati pun menjadi lebih tenang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa terkadang rizki terasa jauh, padahal usaha telah kita lakukan sepenuh jiwa? Pernahkah kita bertanya,
Apakah ada yang kurang dalam ikhtiar kita? Mungkin kita lupa bahwa rizki tak hanya soal kerja keras, tapi juga soal restu dari langit. Apakah doa kita tulus? Apakah langkah kita bersih dari dosa? Dan apakah hati kita penuh keikhlasan? Sadarkah kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya? Dia pemilik seluruh kekayaan di langit dan di bumi. Segala rizki, seluruh keberlimpahan sejatinya berasal dari diri. Tak satu pun makhluk memiliki sesuatu tanpa izin dari Allah. Bagi Allah memberi hambanya harta sebanyak apapun sangatlah mudah. Jika dia menghendaki 2 juta per hari, bukan hal sulit. Bahkan 100 juta per minggu pun sangat mungkin. Karena dia adalah pemilik segalanya. Namun hidup tak lepas dari ujian, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin saat ini Anda tengah kesulitan, terhimpit kebutuhan, atau mencari jalan keluar yang belum terlihat. Bisa jadi sedang diuji dengan penyakit atau masalah berat. Jika Anda berada dalam kondisi itu, jangan putus asa. Jangan biarkan hati kita larut dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap ujian yang diberikan akan disertai dengan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah juga berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan memperbanyak doa, karena hanya kepada Allah tempat kita memohon dan hanya Dialah sebaik-baik penolong. Ingatlah sahabatku, Allah tidak melihat seberapa keras usaha kita semata, tapi seberapa bersih niat kita, seberapa tulus doa kita, dan seberapa dalam keyakinan kita kepadanya. Rizki itu datangnya dari Allah dalam berbagai bentuk. Terkadang kita hanya berpikir rizki itu berupa materi, padahal banyak hal lain yang lebih berharga seperti kesehatan, kedamaian dalam hati, keluarga yang penuh kasih, dan kesempatan untuk menolong sesama. Jadi, jangan pernah merasa kurang hanya karena materi belum sesuai dengan harapan. Ingatlah, Allah selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu pasti akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Tidak ada satupun amal yang sia-sia, walaupun kita mungkin tidak melihat hasilnya sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, dan Dia pasti akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Jangan berhenti berusaha, teruslah amal baik, dan terus berharap hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberinya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa takwa kepada Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan rizki yang tak terduga. Allah membuka pintu rizki bagi hambanya yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Oleh karena itu,
Marilah kita selalu menjaga takwa, berusaha dengan ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting di sisi Allah adalah niat dan amal kita, bukan apa yang kita miliki secara lahiriah. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang baik, menjaga hati, dan memperbanyak amal kebaikan. Allah pasti akan memberikan rizkinya kepada kita, baik yang kita harapkan maupun yang tak terduga. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tetap bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Semoga dengan syukur Allah melimpahkan lebih banyak keberkahan dan rizki dalam hidup kita. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai. Teruslah berusaha dan berdoa karena rizki yang berkah akan selalu datang kepada hamba yang sabar dan tawakal. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat, menjadi pengingat, dan memberikan motivasi untuk terus berbuat baik dan berusaha lebih dekat kepada Allah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya, keberkahannya, dan rizki yang halal dan berkah bagi kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat sekalian, demikian ulasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.